Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Kami sangat bersuka cita bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara lewat channel YouTube ini. Kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 16 Maret tahun 2025. Adapun yang menjadi khotbah kepada kita adalah Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan tema menyaksikan kemurahan Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Sekeliling aku dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa aman akan membuat hidup kita tenang. Sebaliknya, ketika rasa tidak aman akan membuat hidup seseorang tidak tenang. Untuk itu saudara-saudara, memastikan hadirnya rasa aman dalam hidup itu sangat penting. Lalu pertanyaannya, di manakah rasa aman itu ditemukan? Daud bersaksi tadi, hanya di dalam Tuhan saja. Dan jika kita dapat hidup tenang dan aman, itu hanyalah karena kemurahan Tuhan saja. Dan kita harus menyaksikan kemurahan Tuhan tersebut di dalam hidup kita. Itulah khotbah kita hari ini. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Daud yang penuh dengan perasaan percaya diri dan harapan kepada Tuhan. Meskipun dia sedang menghadapi tantangan, menghadapi ancaman. Dalam bagian pertama dari Mazmur pertama sampai ayat pertama sampai ke-6 ini, Daud berbicara tentang keyakinannya yang kuat akan perlindungan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Tema-tema yang dapat kita ambil, poin-poin yang dapat kita ambil dari ayat 1 sampai ayat ke-6 ini akan kita bahas ayat per ayat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama tadi dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng perisaiku. Kepada siapa aku harus gemetar? Dalam ayat ini Daud mengungkapkan keyakinannya bahwa Tuhan adalah sumber terang. Tuhan adalah sumber keselamatan dalam hidupnya. Terang di sini melambangkan pencerahan, arahan, dan penghiburan yang datang dari Tuhan.
Keselamatan mencerminkan perlindungan dan pembebasan yang Tuhan berikan. Dengan mengidentifikasi Tuhan sebagai benteng hidupnya, Daud menunjukkan bahwa Tuhan adalah perlindungan yang kokoh, yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Ketika kita merasa gelap dan terjebak dalam kesulitan hidup, kita dapat berpegang pada janji Tuhan sebagai terang dan keselamatan kita. Tuhan memberi pengharapan dan perlindungan bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud bersaksi ketika orang jahat mendekat dan memakan dagingku, lawanku dan musuhku, mereka sendiri telah terhuyung-huyung dan jatuh. Ayat 2 tadi berbicara demikian. Dan berbicara tentang ancaman musuh yang ingin menghancurkannya. Namun ia yakin bahwa musuh-musuhnya akan gagal karena Tuhan yang menjadi perlindungannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada ancaman, Tuhan memiliki kuasa untuk membalikkan keadaan. Mungkin dalam kehidupan kita bisa saja menghadapi ancaman atau tekanan di dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun kita perlu yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa lebih besar daripada masalah, lebih besar daripada musuh, lebih besar daripada penyakit dan lain sebagainya. Kemurahan Tuhan selalu hadir untuk melindungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, percaya sajalah dalam setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan. Mazmur 27 ayat 3 dikatakan, sekalipun pasukan berkemah terhadap aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun peperangan bangkit melawan aku, padanya aku tetap percaya. Daud menunjukkan bahwa meskipun situasi semakin buruk, ia tidak takut. Bahkan jika seluruh pasukan musuh datang menyerangnya, ia tetap percaya kepada Tuhan. Kepercayaan Daud tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Dalam kehidupan kita saudara-saudara, kita seringkali diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan menakutkan. Seperti kehilangan pekerjaan, mungkin masalah keluarga, mungkin penyakit. Namun seperti Daud katakan, kita dipanggil untuk tetap percaya kepada Tuhan, meski kondisi di sekitar kita sangat mengerikan. Untuk itu, tugas kita adalah tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 4 dikatakan, suatu hal telah kuingini dari Tuhan. Itu yang kuingini dalam rumah Tuhan seumur hidupku, untuk memandang keelokan Tuhan dan untuk menyelidiki bait-Nya. Di tengah segala ancaman, Daud mengungkapkan bahwa suatu hal yang paling dia ingini adalah berada dalam hadirat Tuhan, menikmati kedamaian dan memperoleh penghiburan dalam rumah Tuhan. Daud tahu bahwa di hadapan Tuhan segala ketakutan dan kecemasan akan hilang. Dalam segala sesuatu hal yang sulit sekalipun, menyembah Tuhan adalah prioritas dalam hidupnya. Terkadang kita terlalu fokus pada masalah kita. Terkadang kita terlalu fokus pada kesulitan-kesulitan yang kita alami, hingga melupakan bahwa yang terpenting adalah bersekutu dengan Tuhan. Kemurahan Tuhan kita rasakan ketika kita mendekat kepadanya melalui doa, melalui firman-Nya, dan persekutuan dengan sesama orang percaya.
Ayat 5 dikatakan, sebab ia akan melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia akan menyembunyikanku dalam persembunyian di dekat kemahnya. Ia akan meninggikan aku di atas batu karang. Daud menggambarkan Tuhan sebagai tempat perlindungan, saudara-saudara, yang aman dari bahaya. Ketika kita merasa terancam, Tuhan adalah tempat persembunyian kita. Dan Dia akan mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi, jauh dari ancaman yang ada. Tuhan adalah tempat pelindungan kita yang sejati. Ketika hidup kita terasa penuh dengan ancaman atau penuh dengan masalah, kita dapat datang kepadanya dan menemukan keamanan dalam hadiratnya. Seperti Daud, kita dapat percaya bahwa Tuhan akan membimbing kita ke tempat yang aman. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan sekarang kepalaku terangkat lebih tinggi daripada musuh-musuhku yang mengelilingi aku. Dan aku akan mempersembahkan korban syukur di dalam kemahnya. Aku akan menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Setelah menyadari kemurahan Tuhan, Daud bersyukur dan memuji Tuhan dengan sukacita. Walaupun musuhnya masih ada, Daud mengalami kemenangan yang tidak tergoyahkan. Dan ia merayakannya dengan pujian kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kemenangan, boleh mengalahkan musuh, mengalahkan keadaan di dalam hidup kita, baik itu kemenangan rohani atau kemenangan atas masalah kehidupan, kita diajak untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Kemurahan Tuhan tidak hanya kita rasakan pada saat terlepas dari masalah, tetapi juga ketika kita tetap mengalami damai sejahtera di tengah-tengah kesulitan kita. Bisa kita bayangkan seseorang yang sedang berjalan di hutan yang lebat pada malam hari, dan dia merasa takut karena gelap dan penuh dengan ancaman. Namun seseorang memberinya senter yang terang, dan dia bisa melihat jalan dengan jelas. Setiap kali dia merasakan ragu atau takut, dia hanya perlu melihat cahaya dan melanjutkan perjalanannya. Dengan percaya, Tuhan adalah cahaya dalam hidup kita, yang membimbing kita, menuntun kita, dan memberi kita keberanian meski jalan hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Jadi saudara-saudara, Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 ini mengingatkan kita untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan adalah terang keselamatan dan benteng kehidupan kita. Dalam setiap kesulitan, kita dapat percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, mengangkat kita, dan memberi kita kemenangan. Untuk itu marilah kita selalu mendekatkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, serta menyaksikan kemurahannya dan memberi syukur atas segala yang kita lakukan, yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu dapat menyaksikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami.